Shalom semuanya. Kali ini kita akan membahas Roma pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-19. Ayat pertama, apa yang menjadi keunggulan orang Yahudi atau apa manfaat sunat? Hentis o pelean text peristones, yang artinya atau apa manfaat sunat. Sunat merupakan tanda perjanjian antara Abraham dan Allah yang dilakukan pada setiap anak laki-laki secara harfiah. Sedangkan sunat Paulus dijelaskan di pasal sebelumnya tentang sunat hati, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara rohani. Kata ophelean merupakan noun dari kasus nominatif yang merupakan subjek yang artinya manfaat atau gunanya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang manfaat sunat dari pasal sebelumnya, bahwa sunat hanya berlaku kepada orang-orang yang menaati firman Tuhan yang merupakan sunat di dalam hati secara rohani. Ayat 2, dalam banyak hal, terutama karena mereka dipercayakan dengan firman Allah. Orang Yahudi adalah orang yang pertama menerima firman Tuhan dari Allah, episteotheresan, yang artinya memang mereka dipercayakan dari kata dasar pisteon, percaya, mempercayakan sebagai kata kerja. Jadi orang Yahudi memiliki kelebihan daripada bangsa yang lain, yaitu mereka yang pertama menerima janji Allah. Ayat 3, untuk apa jika beberapa orang tidak setia? Bukan ketidakpercayaan mereka akan membatalkan kesetiaan Allah. Kata henpistensan tinus berarti jika beberapa orang kafir. Di sini diterjemahkan sebagai jika beberapa orang tidak setia. Ayat 4, tidak pernah mungkin, namun Tuhan adalah benar. Sekarang setiap manusia pembohong, seperti yang tertulis bahwa kamu dibenarkan dalam kata-kata kamu dan akan menang jika kamu dihakimi. Pas de anthropos gesartes, yang artinya setiap manusia pembohong. Masa di sini dapat diartikan sebagai pria atau manusia. Kata ini memiliki kasus nominatif sebagai subjek yang artinya bahwa semua manusia, tidak ada yang benar, karena ketika setia kepada Tuhan dapat kita lihat di ayat sebelumnya, jadi setiap manusia pembohong dan berdosa. Namun jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak benarkah Tuhan? Aku berbicara menurut manusia, itu menimbulkan muka. Epis perwon ten or nen, yang artinya menimbulkan muka. Kata menimbulkan di sini sebagai subjek dari present active participle, yang artinya Tuhan menimbulkan atau mendatangkan suatu tindakan, yaitu murka. Murka sendiri dapat diartikan sebagai sabda marah, sebagai kata sifat yang menggunakan kasus akusatif, yaitu objek langsung. Ayat 6, mungkin tidak pernah, jika tidak bagaimana Tuhan akan menghakimi dunia. Pos krine o theon ton kasmon, yang artinya bagaimana Tuhan menghakimi dunia. Kata how merupakan sebagai kalimat tanya untuk menerangkan sesuatu hal tentang si subjek, seperti sebagai Tuhan akan menghakimi dunia. Ayat 7, untuk itu kebenaran Tuhan dalam kebodohanku untuk melimpahi kemuliaannya, mengapa aku juga dihakimi sebagai orang berdosa? Epepiseosen eis ten dosa auto, yang artinya untuk melimpahi kemuliaannya. Kata episeusen merupakan orang ketiga singular dari ors aktifitatif, yaitu melimpahi, artinya yang menyatakan suatu tindakan dengan memberi banyak-banyak untuk kemuliaan Tuhan. Sedangkan kata dosa yang artinya kemuliaan sebagai kasus akusatif, artinya objek langsung, dan artinya sebagai kemuliaan yang hanya diberikan kepada Allah. Ayat 8, dan bukanlah seperti yang kita tuduhkan secara fitnah, dan seperti beberapa yang kita tegaskan untuk mengatakan, biarlah kita melakukan hal-hal yang jahat, sehingga hal-hal yang baik bisa datang. Penghukuman mereka
adalah adil. Eoto, kriman, edikon, estin yang artinya penghukuman mereka adalah adil. Kata kriman di sini sebagai noun, sebagai kasus nominatif, merupakan sebagai subjek condemnation, penghukuman. Artinya setiap orang yang menyesatkan orang lain akan mendapatkan hukuman yang sesuai. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang menyesatkan orang lain dengan memakai berbagai penipuan dengan menggunakan kata kebenaran tetapi menuju kepada dosa, sehingga setiap mereka yang menyesatkan akan diadili dan dihukum. Ayat 9. Lalu bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan? Sama sekali tidak, karena kita telah menuduh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, semuanya di bawah dosa. Kata prosomenta artinya, apakah kita lebih baik? Dengan arti lain, apakah kita mempunyai kelebihan? Menurut Holgas, kelebihan merupakan sesuatu yang diharapkan yang melindungi mereka, bangsa Israel, dari hukum Allah. Jadi hal ini merupakan sesuatu hal yang istimewa yang dimiliki oleh orang Israel. Ayat 10, seperti yang telah tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Og estin dikaios artinya tidak ada yang benar. Dari kata og sendiri merupakan adverb dan esti merupakan verb orang ketiga singular dari kata kerja di mana subjek melakukan tindakan yang artinya yang benar, merupakan bahwa semua orang tidak ada yang benar. Karena kata benar di sini sebagai subjek, yang ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar sebab semuanya sudah berdosa dan melakukan keinginan mereka sendiri. Mereka lebih menyukai melakukan kejahatan dan membenci kebenaran. Ayat 11. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Tuhan. O estin ou somnion yang artinya tidak ada pengertian dapat juga diartikan sebagai tidak ada yang berakal budi. Kata sunion ini yang menyatakan subjek karena dia memiliki kasus nominatif yang artinya orang-orang yang tidak berakal budi. Jadi ayat ini menjelaskan mereka yang tidak takut akan Tuhan tidak memperoleh pengetahuan karena mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri dan tidak mencari Tuhan. Karena pengetahuan hanya diperoleh dengan takut akan Tuhan dan dengan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ayat 12, semuanya telah memalingkan, mereka bersama-sama menjadi tidak berharga, tidak ada yang melakukan hal yang baik, satupun tidak ada. Pantes sebagai adjektif, sebagai kasus nominatif, yang artinya subjek merupakan hal atau semua. Kata semua ini menjelaskan tentang orang, sehingga telah memalingkan ini merupakan bahwa setiap orang telah berbalik kepada dosa dan tidak melakukan hal yang baik, karena kata excelinan sendiri sebagai aorist aktif indikatif yang artinya telah memalingkan, telah berbalik, excelinan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang lanjutan ayat sebelumnya yang melakukan dosa dan berpaling pada dosa. Orang-orang yang seperti ini tidak berguna dan tidak berharga sama sekali, sebab mereka melakukan kejahatan dan tidak melakukan hal yang baik. Di antara mereka semua satupun tidak ada yang melakukan hal yang baik dari hadapan Tuhan. Ayat 13, teguran mereka adalah kuburan yang telah dibuka. Dengan lidah mereka terus berlatih tipu daya, kemudian racun ular berbisa berada di bawah bibir mereka. Topos aneumenos yang artinya kuburan yang telah dibuka juga dapat diartikan sebagai kuburan yang telah terganggang. Kata tapos merupakan noun dari kasus nominatif, sebagai subjek adalah sebuah kuburan yang artinya tenggorokan. Mereka bagaikan kuburan yang telah dibuka atau terganggang. Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan yang jauh dari Tuhan, yang melakukan dosa, yang tidak melakukan firman Tuhan. Salah satu contoh dari ayat ini adalah mulut kita. Betapa perlu kita menjaga mulut kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak buruk. Jadi mulut adalah salah satu hal yang termudah yang seringkali orang gunakan dalam berbuat kejahatan. Kita dapat melihat tergorokan mereka seperti kuburan, lidah mereka penuh dengan tipu daya dan sebagai racun ular yang berbisa. Jadi
Setiap mulut, setiap perkataan yang kita katakan biarlah menjadi berkat kepada setiap orang, dan kita harus mewaspadai apapun yang kita katakan. Ayat 14, yang mulutnya penuh dengan kutukan dan penuh kepahitan. Kutukan merupakan doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Kesusahan dan bencana ini disebabkan oleh karena doa dan kata-kata yang diucapkan. Onton artangan aras kai pisria pikrias geni, artinya yang mulutnya penuh dengan kutukan dan penuh dengan kepahitan. Kata stoma merupakan mulut yang artinya kutuk dan kata-kata pahit dikeluarkan dengan melalui mulut yang mengakibatkan dosa. Karena kata aras dan pikrias sendiri merupakan kasus genitif yang artinya kepemilikan. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang yang berbuat dosa sehingga mulut mereka mengeluarkan kutukan dan penuh dengan kepahitan, sehingga apa yang mereka katakan tidak ada satupun hal yang baik, tetapi penuh dengan kutukan. Ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ezeis sebagai subjek yang artinya su'a, sedangkan kata ekgeyai aiman, kata ekheyan merupakan verb dari aorist aktif indikatif merupakan to sit, dan kata hamai merupakan sebagai objek langsung merupakan blood. Dari kedua kata ini dapat diartikan sebagai menumpahkan darah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang berbuat dosa dan langkah kaki mereka tidak menuju kepada kebaikan, melainkan kaki mereka bergegas untuk berbuat dosa atau kejahatan. Ayat 16, kehancuran dan kesengsaraan berada di jalan mereka. Kesengsaraan merupakan penderitaan yang berat yang tidak putus-putusnya. Sons trionman kai talai porian, yaitu kehancuran dan kesengsaraan, dapat pula diartikan sebagai keruntuhan dan kebinasaan. Dari kedua kata ini merupakan pas nominatif sebagai subjek yang jalan mereka akan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Ayat 17, dan kemudian jalan damai yang mereka tidak kenal. Damai merupakan suatu keadaan yang tenang, yang tidak ada gangguan. Menurut Yani, damai adalah tindakan seseorang yang mampu mengendalikan kemarahan dengan jalan yang sabar. Menurut Paul Vieira, damai adalah dimensi kemurahan hati yang bertujuan untuk mengikis penyebab suatu pertikaian dan menciptakan kedamaian. Dari definisi di atas bahwa jalan damai adalah salah satu hal yang diinginkan semua orang, dalam arti lain, jalan damai merupakan sesuatu yang benar, yang tidak berjalan di atas dosa, melainkan berjalan dalam kebenaran. Kai odon renes o egeusan artinya dan kemudian jalan damai yang mereka tidak ketahui. Kata hodon sebagai objek langsung merupakan jalan damai yang mereka lakukan, karena damai di sini sebagai kasus genitif yaitu kepemilikan o egeusan. Kedua kata ini merupakan tidak mereka kenal, yang artinya mereka tidak mengetahui arah jalan damai, karena di ayat sebelumnya menjelaskan bahwa mereka menyukai jalan yang tidak menuju kedamaian, sehingga di ayat ini menjelaskan bahwa mereka tidak mengenal atau tidak mengetahui jalan damai itu. Ayat 18, tidak ada ketakutan akan Tuhan di depan mata mereka. O estin parbos teo, yang artinya tidak akan ketakutan akan Tuhan. Kata parbos ini sebagai noun, sebagai kasus nominatif, sebagai subjek yang artinya takut, karena God sebagai kasus genitif yang merupakan kepemilikan yang artinya Tuhan yang ada di depan mereka yang memberikan kehidupan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang artinya mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sehingga tidak dapat dilihat di ayat sebelumnya betapa mereka lebih memilih untuk melakukan kejahatan yang tidak melakukan hal yang baik. Ayat 19, sekarang kita tahu bahwa apapun yang dikatakan hukum Taurat, di bawah hukum-hukum itu ia berbicara sehingga setiap mulut dapat berhenti
dan dunia yang berada di bawah penghakiman bagi Allah. Hukum Taurat berguna agar kita mengenal dosa dan membuat manusia menyadari bahwa ia tidak dapat lepas dari dosa dari usahanya sendiri. Oidamen dot osa nomos legein. Kata nomos di sini merupakan laut sebagai kasus nominatif yang menyatakan subjek merupakan segala sesuatu yang dikatakan di dalam Taurat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dilakukan, karena kata seis sendiri sebagai kata kerja sebagai orang ketika singular. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa hukum Taurat berguna agar kita mengenal dosa, dan segala yang ada di dalam hukum Taurat merupakan suatu pelanggaran yang tidak bisa kita lakukan, dan setiap orang melakukan hukum Taurat dan melanggar akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Demikian ayat firman Tuhan ini, semoga dapat memberkati kita semua. Shalom.